Kristen itu suatu doktrin Kristen, bukan Yesus. Semacam itu, Pak. Oke Karena Bang, memang, izin ya Bang ya. ya, paham Itu ya, begini gitu Bang. ya, secara kronologisnya. Oke, Oke, izin Bang Leo ya. Nah, ya. sekarang kita yang maksudku tadi itu apa sih yang diajarkan oleh Yesus dan apa sih yang diajarkan oleh Paulus? Tadi Abang menarasikan bahwa Yesus ada mengajarkan perjanjian lama, berarti tidak ada yang berubah dari perjanjian lama yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya kan? Nah, apa-apa saja yang diajarkannya kepada murid-muridnya dan apa aja yang diajarkan Paulus? Apakah ada persamaan ajaran Yesus dengan Paulus? Begitu loh maksudku, Bang. Begini, Abang, Sejalan. bagi kami itu kan wilayah iman. Kalau wilayah iman itu, aku berkali-kali ngomong di Facebook, ya di semua media. Jangan kita debatkan masalah iman. Kita debatkan masalah data, masalah-masalah yang bisa dinalar oleh kacamata kita orang modern. Apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah dikaji lagi ulang oleh Sang Paulus. Anda mau nyebut rasul silakan. Kok nggak rasul nggak masalah. Rasul bagi kami itu orang Kristen itu kriteria rasul itu ada 3 loh. Yang pertama dia harus melihat Yesus langsung. Nah Paulus melihat Yesus langsung secara kejadian itu waktu di jalan ke Tarsus, kemudian Tuhan Yesus menemui dia langsung dan memberhentikan kudanya dan dia buta dan segala macam. Saulus, kenapa kau mengenai aku? Nah itu pertemuan. Tanpa pertemuan dengan Yesus itu bagi Kristen itu bukan rasul. Harus menyaksikan langsung tentang Yesus. Itu kriteria dia rasul. Bagi Kristen, doktrin Kristen. Kalau doktrin Islam mungkin beda gitu. Saya hormati, nggak masalah. Oke, Bang. Saya Itu ini salah yang satu ya. Ada tiga, ada tiga, ada oke. tiga. Ya, oke, Ah, oke. Lanjut. oke, aku mulai dari Yesus dulu, Bang ya. Bahwa Ya. Yesus adalah sebagai penyampai firman. Nah, beliau datang, dia mengatakan, "Aku datang." Nah, jelas ini adalah perkataan dari Yesus. Aku datang untuk apa? Untuk mengajarkan hukum-hukum Tuhan. Ya kan? Hmm. Jelas tertuang di dalam Matius 15. Berapa itu ya? Nah, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Ya. Untuk di dalam 2 Yohanes 1 ayat 5. Nah, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum lama, tetapi hukum yang sudah ada sejak mulanya." Maksudnya seperti itu, Bang. Nah, ini adalah ajaran. Untuk apa Yesus datang? Nah, kalau memang kan kita tahu ini, Paulus ini datang untuk apa? Setelah Yesus terangkatnya ke langit, datanglah Paulus kan mengajarkan untuk meniadakan hukum itu, sementara Yesus ini untuk menyampaikan hukum itu, Bang. Iya kan? Hmm. Di dalam Efesus 2 nomor 15. Segala ketetapan dan ketentuan hukum Taurat itu ditiadakan oleh Paulus. Hmm. Begitu, Bang. Nah, Bang, makanya saya ingin tahu dari Abang ini, pengajaran yang mana yang ini kita ikuti antara Yesus dengan Paulus. Kan jelas begini Bang, Yesus tidak bukan ini. Iya, Bang. Ayo. aku akan ulangi lagi berkali-kali ini kepada teman-teman semua ya yang dengar. Saya tidak pernah berdebat atau berdialog dengan menggunakan Alkitab saya. Satu kali pun tidak ada ayat yang keluar dari mulut saya. Yang pertama, karena Alkitab saya kan dianggap palsu. Itu pertama. Maka saya menggunakan secara namanya antiminem. Kalau kau percaya dengan Alkitab saya, dengarkan saya. Di kepala saya punya sepasukan ayat. Karena dari kecil saya dimulai dari 12 tahun saya di bangku
sekolah teologi ya. Mm-mm. 12 tahun. 12 tahun, bayangkan itu. Ya justru itu Bang, ya kan saya pengen tahu dari Nah, saking kemauan saking saking saya sampai saya SMA enaknya aja. dengan ayat-ayat Alkitab, saya menjawab bukan dengan pakai Alkitab lagi sekarang. Semua pertanyaan-pertanyaan dari pihak-pihak non Kristen, saya jawab tanpa Alkitab. Nggak perlu, nggak perlu. Jadi begini, kalau Yesus mengutarakan begini kalimat-kalimatnya, berarti dia sudah menyiapkan untuk generasi berikutnya, namanya Paulus. Dia orang dipilih. Nah, Paulus menjelaskan segala sesuatunya. Tentang apa? A, B, C, D, dan semuanya lengkap. Tentang doktrinnya, itu wilayah iman. Tentang doktrinnya bagaimana, itu wilayah iman. Saya nggak mau di situ. Tapi secara logika dan penalaran bahwa Yesus yang memulai bicara ini dan itu, dan bahkan dia pernah menyatakan bahwa Alkitab Perjanjian Lama yang namanya Septuaginta, dia masuk ke satu tempat ibadah yang namanya sinagog, dia taruh apa jubah di kepalanya, kemudian bacakan kitab Yesaya. Itu membuktikan bahwa dia mempercayai Alkitab Perjanjian Lama adalah bagian dari kitab kita untuk Kristiani, untuk murid-muridnya Yesus. Sementara waktu itu orang-orang Yahudi aja belum mengerti tentang kitab sendiri. Jadi di luar Kristen yang mempercayai kitab Perjanjian Lama loh, dibandingkan orang Yahudi. Orang Yahudi orang terbelakang dalam hal kitab. Kristen lebih duluan karena dia ngumpulin kitab itu, ngumpulin karena dia percaya janji tentang bahwa datang Mesias. Apa itu, Dek? Nah, kalau datang Mesias itu kan semua kan dari surat-surat kitab-kitab dari Perjanjian Lama semua dikumpulin. Oh. Orang Yahudi juga ngumpulin, tapi dia pas Yesus datang dia nggak percaya, malah disalib. Yang nyalib Yesus kan orang Yahudi juga, diludahin dan segala macam. Orang Yahudi juga sampai sekarang kan, orang Yahudi nggak percaya Yesus. Orang Israel sampai sekarang Yahudi nggak percaya Yesus loh. Bukan nggak percaya Yesus. Yang dulu datang itu kan dia nggak percaya. Dia masih nungguin Yesus yang kedua, yang sekarang, yang akan datang, maksud saya begitu. Dia nungguin juga, tetap nungguin Mesias. Tapi di Mesias of Israel itu dia nunggu yang akan datang. Yang sampai sekarang perang di Gaza segala macam, dia dalam rangka karena dia tunggu Mesias akan datang nanti membela dia. Kan kurang ajar. Bagi Kristen beda, makanya Kristen di sana kan sedikit, hanya berapa? 300 orang, 350 orang, dikit banget. Ya justru lebih banyak di Palestina. Dia benci, makanya orang Yahudi ketika ketemu orang Kristen dia dulu buang ludah. Paham ya, Bang? Oke ya Bang. Begini aja lah Bang. Sekarang begini aja Bang. Aku mau tanya ini. Abang kan Abraham sebagai Kristen. Abang menurut Abang siapa Yesus itu? Menurut Abang dia datang untuk mengajarkan apa? Itu Bang. Aku Itu aja. panjang lebar. Aku boleh kencing dulu. Mau Wah, kencing ini dulu. habis minum kayak ini. Bukan begitu. Ada lagi ya kau. Ya kalau orang minum itu kan kencing terus gitu. Lanjut Bang, nggak apa-apa. Silakan. Jangan-jangan diabetes, jangan. Kalau diabetes kan kencing melulu itu. Ini Ibu Rifa mana? Dia nggak muncul Ibu Rifa. Dia buka room sendiri, Bang Abraham. Ada ini nggak ada yang putihnya? Apa? Ada putih. Mau dibikin? Ini pakai gula putih dikit ini panasnya. Halo orangnya. Ya, ada lampu.